Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS Merdeka. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan video, yaitu video pemberitahuan kepada netizen atau seluruh masyarakat Indonesia bahwa nanti di tanggal 14 Oktober 2024 Kesultanan Banten akan mengadakan dialog atau debat tentang polemik nasab Ba'alawi. Jadi tentu nanti yang diundang adalah kedua belah pihak, yaitu pihak dari Imaduddin Usman Al-Bantani yang mereka menafikkan nasab Ba'alawi, bahkan cenderung memfitnah nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi itu kata mereka terputus dengan kelompok orang-orang yang membela kemuliaan nasab Ba'alawi. Nah, ini adalah debat yang kedua, teman-teman. Tentu kalau ada yang kedua, pasti ada yang pertama. Lalu bagi yang belum mengikuti, bukan ternyata ya, saya mau memberitahukan, ada debat yang pertama yang diselenggarakan Kesultanan Banten, itu debat yang dihadiri oleh kedua belah pihak harusnya. Tapi ternyata Imaduddin waktu debat yang pertama itu tidak datang, teman-teman. Dia nggak berani datang, akhirnya dia mengutus si Kori gitu. Dia mengutus Kori dan kawan-kawan untuk mewakili dia karena dia nggak berani datang. Nah, pihak yang satu lagi adalah pihak yang membela kemuliaan nasab Ba'alawi, dan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama seperti Kiai Idrus Romli. Siapa yang tidak tahu Kiai Idrus Romli sepak terjangnya? Dalam dunia perdebatan apalagi. Dia dijuluki singa aswaja malah. Walaupun di dalam perdebatan ini dia hanya mendampingi. Karena memang untuk melawan Imaduddin dan kawan-kawan, ya tidak perlu Kiai Idrus itu turun tangan sebenarnya. Pun sudah kewalahan, apalagi Kiai Idrus turun tangan. Nah, tokoh yang berikutnya yang membela kemuliaan nasab Ba'alawi itu adalah Gus Wafi. Bisa dikatakan ya ini murid dari Kiai Idrus Romli. Ini jebolan Sidogiri, pondok pesantren Sidogiri. Jadi Sidogiri ini adalah pondok pesantren tertua. Dia umurnya udah 300 tahunan lebih. Dan pondok pesantren ini tidak diragukan lagi ke Nahdlatul Ulamaannya atau ke Ahlus Sunnah wal Jamaahannya. Dan pondok pesantren Sidogiri juga telah mengeluarkan alumni-alumni yang Masya Allah alim. Nah, yang berikutnya adalah ada Habib Hanif Al-Attas. Habib Hanif ini adalah salah satu dari menantu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Jadi ini adalah salah satu menantu Habib Rizik yang juga Masya Allah luar biasa. Dia adalah jebolan dari pondok pesantren Dalwa di Jawa Timur, lalu melanjutkan lagi di Yaman. Nah, beliau ini masih muda, sama kayak Gus Wafi. Beliau ini masih muda, dan jadi Habib Hanif, Gus Wafi adalah orang-orang yang masih muda tapi tua ilmunya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah tokoh kita, yaitu Buya Qurtubi Jailani. Nah, sebenarnya Buya Qurtubi Jailani adalah Tubagus juga. Nah, Tubagus itu apa, teman-teman? Jadi buat sekedar informasi ya, Tubagus itu adalah orang yang mempunyai keturunan dari Wali Songo. Jadi memang Robito Alawiyah itu mencatat nasab orang-orang yang nyambung ke Rasulullah, tapi khusus untuk Wali Songo itu ada pencatatnya sendiri. Jadi pencatatnya dari memang kesultanan, ini khusus mereka mencatat sendiri. Jadi memang Robito Alawiyah tidak mencatat karena memang mereka ada catatannya sendiri gitu. Nah, orang-orang yang nasabnya tersambung ke Wali Songo itu kita sering namakan mereka Tubagus. Sedangkan orang-orang yang nyambung dzurriyyahnya ke selain Wali Songo ya, dzurriyyahnya nyambung ke Rasulullah, itu sering kita sebut Habib, Syarif, Sayyid gitu. Lalu orang yang disebut Gus itu
dalam kalangan Nahdiyin itu anaknya seorang kiai. Paham ya? Jadi ya, Gus itu anaknya kiai, Tubagus itu zuriyahnya Wali Songo, ya nanti juga nyambungnya ke Bahalawi sebenarnya. Lalu Habib atau Sayyid atau Syarif itu nyambung ke zuriyah Rasulullah, Bahalawi juga, tapi bukan dari jalur Wali Songo. Tapi mereka nanti Wali Songo dan Habib-Habib ini nyambungnya ke Bahalawi juga nanti pada ujungnya. Sama-sama mereka zuriyah Rasulullah SAW. Dan ini yang menginformasikan juga Tubagus, yaitu Tubagus Imam Ibrahim. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Muhammad Imam Ibrahim, dan ini memberitahukan kepada seluruh ya ayuhan netizen, insyaallah di Banten nanti, di Kesultanan Banten akan diadakan acara kedua pada tanggal 14 Oktober bertepatan dengan 29 bulan Mulud atau Rabiul Awal, hari Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah saksikan video pemberitahuannya atau undangannya? Jadi nanti kita nggak sabar nih, kita tunggu nih tanggal 14 Oktober. Kita akan lihat siapa yang benar-benar pejuang dan siapa yang pecundang. Jadi kita lihat, jadi nggak banyak ngoceh-ngoceh di luar. Kalau memang betul mereka menggunakan ilmu yang betul-betul untuk menafikkan nasab Alawi, untuk menolak nasab Alawi, ini saatnya. Jadi Imaduddin dan Abbas Buntet, Romaira Mama Gufron, dan siapapun yang ada di barisan Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menolak nasab Alawi, tanggal 14 Oktober kalian harus datang. Kalian buktikan ucapan kalian. Kalau memang ucapan kalian benar. Imaduddin jangan lari lagi ya. Yang pertama, kalau kamu udah lari nih. Jadi harusnya katanya Imaduddin Al-Bantani, sekarang Imaduddin Al-Kaburi, karena kamu lari. Jadi kali ini kamu jangan lari lagi. Jangan ada alasan kalau kamu memang benar. Dan ini bagi para pecinta pengikut Imaduddin ya. Dorong tokoh kalian Imaduddin itu untuk debat. Buktikan bahwa ucapannya benar. Kalau secara ilmiah ucapan dia benar, kita sama rame-rame ikut Imaduddin. Tapi kalau ucapan dia terbukti salah, ya saya tidak memaksa kalian untuk ikut Bahalawi, terserah kalian. Itu aja kurang lebihnya. Semoga ini bermanfaat. Kita tunggu tanggal 14 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.